Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan saya Elsa dan rekan saya Teresia, Antonio, Tasya, dan Berniko. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Mendeley. Mendeley yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Elsevier yang dapat membantu pengguna untuk mengolah data karya ilmiah sebagai referensi dalam berbagai penelitian. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk memperkenalkan bagaimana cara untuk menelusuri referensi yang kredibel. Dan yang kedua, menjelaskan cara untuk menyimpan suatu referensi dalam Mendeley. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menggunakan Mendeley dalam Microsoft Word. Dan adapun manfaat dari pembuatan video ini, yaitu mempermudah penulis karya ilmiah untuk memanajemen referensi di dalam Mendeley. Dan yang kedua, agar dapat mengetahui tutorial dalam menggunakan Mendeley. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya penjelasan singkat tentang referensi yang kredibel. Kemudian saya akan memaparkan tentang kriteria referensi yang kredibel. Kita bisa mengatakan referensi tersebut kredibel jika dikutip dari sumber resmi. Yang pertama, contohnya seperti website. Terdapat beberapa sumber resmi yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berasal dari website. Yang pertama ada .ac.id, yaitu domain akademik. Yang kedua ada .or.id, yaitu domain organisasi. Yang ketiga ada .go.id atau .gov sebagai domain pemerintah. Dan yang keempat ada .mil.id sebagai domain militer, serta ada .edu sebagai domain pendidikan edukasi. Dan juga dari buku, berikut ini ciri-ciri buku referensi yang baik yang bisa dikatakan sebagai referensi yang kredibel. Yang pertama, format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 kali 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal. Dan yang keempat, menggunakan kalimat minimal, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menggunakan catatan kaki atau catatan akhir, atau bisa disebut dengan daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Kemudian mengandung banyak pemikiran, konsep, bidang ilmu, dan penelitian, serta diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Sekian. Penelusuran referensi yang kredibel. Yang pertama, cara untuk mencari referensi yang kredibel adalah yang pertama, menentukan topik yang ingin dicari. Yang kedua, mencari artikel atau topik yang ingin kita cari pada tempat-tempat seperti Google Scholar, penerbit, perpustakaan nasional, dan lain-lain. Yang ketiga, pilihlah artikel atau buku yang paling sesuai. Yang keempat, amati kata kunci spesifik dari topik yang dicari pada abstrak, artikel, atau buku yang telah dipilih. Setelah itu, langsung lihat pada daftar pustaka dari artikel atau buku tersebut agar mendapatkan beberapa acuan untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, jika referensi masih kurang, dapat mencari dengan menggunakan kata kunci spesifik yang telah ditetapkan dari abstrak artikel tersebut. Berikut contohnya. Ya, di sini saya mencari linguistik forensik. Ya, sudah ada beberapa hasil di sini. Dan bila saya pilih yang ini, ya saya akan diantar ke website jurnal UGM. Dan akan kita klik ini, lalu akan mendownload PDF ini. Nah, di sini saya kan mencari linguistik forensik. Nah, di kata kuncinya sudah ada sendiri linguistik forensik. Lalu saya langsung mencari ke daftar pustaka. Di sini bisa dilihat sendiri, kita mendapatkan 5 sumber yang dapat kita gunakan untuk penulisan
untuk sumber referensi yang bisa kita gunakan. Perkenalkan, nama saya Antonio Galileo. Saya akan menjelaskan cara menginput referensi dan mengelola aplikasi Mendeley. Jadi bisa coba dibuka aplikasi Mendeley-nya. Di sini saya sudah menyiapkan folder bernama Bahasa Indonesia. Nah, dari folder ini kita bisa masukkan menginput referensi secara manual dan secara langsung atau otomatis. Nah, saya akan contohkan cara manual. Di sini bisa dilihat ada tipe jurnal, maka di sini bisa dimasukkan secara misalkan buku, jurnal, atau yang lainnya seperti tesis, skripsi. Misalkan saya contohkan tetap jurnal ya. Title, misalkan di sini bisa kita tuliskan title-nya, judulnya. Misalkan di sini saya contohkan kecerdasan linguistik dan komunikasi. Misalkan nama authors berarti nama pengarangnya. Pembuatnya mungkin di sini saya contohkan Sutrisno Hidayat. Lalu jurnal itu nama jurnalnya misalkan Duma. Year-nya 2021, volume 2. Isu nomor jurnalnya 2 dan halamannya 21. Bisa di-save, maka akan muncul nama yang tadi Sutrisno Hidayat juga akan dibalikan oleh aplikasinya dan masuk. Lalu saya akan contohkan secara langsung. Jika secara langsung, maka bisa dilihat saya sudah menyiapkan PDF yang sudah saya simpan, lalu bisa kita pencet, maka akan secara langsung akan muncul, akan dimasukkan oleh aplikasinya, bisa dicek satu-satu. Lalu saya akan coba contohkan cara lewat Google Scholar, cara lewat web. Kan di sini saya sudah siapkan Google Scholar, misalkan komunikasi, kita search komunikasi dan linguistik. Misalkan ini langsung PDF komunikasi terapeutik, bisa kita save secara langsung melewat aplikasi web importer Mendeley yang bisa di-download terlebih dahulu. Lalu bisa, ini saya sudah siapkan folder, bisa langsung di-add. Ditunggu, maka kemudian kita bisa buka lagi aplikasinya, lalu kita sinkronasi. Menunggu sampai 100% loading, maka semuanya akan muncul di sini. Bisa dicek. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah belajar mencari penelusuran referensi yang kredibel serta mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, akan dipraktikkan pula cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Mendeley, kemudian kita klik Tools. Di sini kita harus menginstal Microsoft Word plugin terlebih dahulu. Setelah menginstalnya, kita cek di dokumen apa saja dalam bentuk Word. Di sini saya menggunakan dokumen saya ini. Kemudian kita klik Reference. Di sini sudah terdapat icon Mendeley. Maka kita berhasil menginstalnya. Selanjutnya, untuk menulis atau menyertakan sumber sitasi maupun sumber kutipan, caranya mudah saja. Apabila saya ingin kalimat ini, maka kita tinggal klik icon Insert Citation. Kemudian ada dua cara, yaitu menuliskan secara manual maupun kita bisa langsung klik Go to Mendeley. Di sini sudah terdapat beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang sudah saya kumpulkan. Tinggal memilih saja. Apabila saya memilih yang ini, kita klik saja. Selanjutnya, kita klik lagi icon Cite. Yang ini, tanda kutip. Kita tunggu dan akhirnya sudah tertulis sumber kutipannya, yaitu Haryono 2015. Kita juga bisa di sini, misalnya kita mau tambahkan lagi sumber citasinya, kita insert citation, kita go to Mendeley, selanjutnya kita pilih referensinya, misalnya ini, kemudian kita klik tombol cite tersebut. Kita tunggu dan akhirnya sudah tertera sumber citasinya.
Selanjutnya, apabila kita juga ingin membuat footnote, bisa saja dengan cara mengubah stylenya dari American Psychological menjadi Modern Humanities. Maka akan tertera angka 1 dan 2. Selanjutnya kita lihat di bawah halaman. Di sini sudah tertera footnote-nya. Kemudian bagaimana cara kita membuat daftar pustaka? Dengan aplikasi Mendeley itu sangat mudah saja. Kita buat halaman baru, kita Ctrl Enter, kemudian kita tuliskan daftar pustaka, kita blok, kita Ctrl B dan Ctrl E. Untuk membuat daftar pustaka, kita hanya tinggal klik Insert Bibliography. Maka akan keluar sebagai berikut. Ini adalah sumber kutipan yang tadi telah kita cantumkan. Dan gampangnya lagi, mudahnya lagi dengan menggunakan Mendeley, ini sudah urut sesuai dengan abjad, tanpa kita harus menulis secara manual. Saya kira demikian materi referensi yang kredibel hingga mengoperasikan dalam aplikasi Mendeley serta Microsoft Word. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.